Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi filsafat umum yang berjudul Filsafat Barat Klasik, Pra-Sokrates dan Masa Sokrates. Pengertian filsafat barat klasik. Filsafat adalah studi tentang fenomena yang mencakup seluruh kehidupan dan manusia yang mempunyai pemikiran yang kritis dalam konsep mendasar. Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis dari tradisi falsafi orang Yunani kuno, yang hakikatnya tradisi falsafi Yunani tersebut sebenarnya sempat mengalami kejadian pemutusan rantai, yakni ketika salinan buku filsafat Aristoteles seperti contoh buku Porphy telah dimusnahkan oleh pemerintah Romawi bersamaan dengan eksekusi mati yang telah dianggap menyebarkan ajaran yang dilarang oleh negara tersebut. Dalam tradisi filsafat barat, di Indonesia sendiri yang notabene adalah bekas jajahan bangsa Eropa dan Belanda, yang dikenal dengan adanya pembidangan dalam filsafat menyangkut tema tertentu. Tema-tema yang menyangkut filsafat antara lain: A. Tema ontologi, membahas tentang masalah keberadaan sesuatu yang dapat dilihat dan dibedakan secara empiris kasat mata, misalnya tentang keberadaan alam semesta, makhluk hidup, atau tata surya. B. Tema epistemologi, cabang filsafat yang berkaitan dengan asal sifat ataupun jenis, misalnya apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, dan apa saja macam-macamnya. C. Tema aksiologi, cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Tokoh-tokoh filsafat barat. 1. Anaximenes. Proses dari perubahan tersebut memiliki prinsip pengenceran dan pemadatan yang meliputi kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi uap, es, dan seluruh substansi dibentuk dari kombinasi perubahan udara. 2. Thales. Dalam bidang matematika, Thales juga terkenal dengan akan teorinya yang menggunakan geometri untuk menghitung ketinggian piramida dan jarak kapal dari pantai. Individu tersebut dapat diketahui menggunakan penalaran deduktif yang diterapkan ke dalam geometri, dan telah diketahui menemukan bidang ilmu matematika. 3. Heraclitus. Dia terkenal karena pendapatannya bahwa dunia jasmani terus-menerus mendapat keadaan perubahan. Ia menggambarkan keadaan dunia ini seperti aliran sungai. Selain itu, ia juga menggambarkan dunia ini seperti api yang selalu berubah dan menghabiskan bahan bakar, dan tidak ada sesuatu pun yang benar ada, semuanya menjadi. 4. Pythagoras. Pythagoras terkenal akan ajarannya di berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorema Pythagoras, yaitu hubungan mendasar dalam geometri di antara sisi segitiga miring adalah jumlah dari kedua sisi yang dikuadratkan. 5. Xenophanes. Ia menulis puisi dengan tema-tema tradisional seperti cinta, perang, permainan, dan sejarah. Filsafat masa pra-Sokrates. Filsafat Yunani dalam sejarah filsafat merupakan tonggak pangkal munculnya filsafat. Di wilayah Yunani sekitar abad 6 sebelum Masehi muncul pemikir-pemikir yang disebut filosof alam. Dinamakan demikian karena objek yang dijadikan pokok persoalan oleh mereka adalah mengenai alam atau dalam kurung kosmos. Dengan kata lain, mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Pada saat itu, pemikiran tersebut dianggap merupakan pemikiran yang maju, rasional, dan radikal karena kebanyakan orang hanya menerima begitu saja keadaan alam, seperti apa yang ditangkap dengan indranya atau dari cerita nenek moyang mereka atau legenda-legenda, tanpa mempersoalkan lebih jauh. Para filosof alam ini juga disebut filosof pra-Sokrates, sebab mereka hidup sebelum zaman Sokrates. Mengapa sejarah filsafat membagi dunia filsafat secara umum menjadi filsafat pra-Sokrates dan Sokrates? Antara lain adalah berikut: Sokrates dianggap mewakili suatu era baru secara geografis maupun temporal. Berikut adalah beberapa filosof alam atau filosof pra-Sokrates. 1. Thales dalam kurung 625 sampai 545 sebelum Masehi. 2. Anaximandros dalam kurun 610 sampai 547 sebelum Masehi. 3. Anaximenes dalam kurung 585 sampai 494 sebelum Masehi. 4. Pythagoras dalam kurung 580 sampai 500 sebelum Masehi. 5. Heraclitus dalam kurung 540 sampai 480 sebelum Masehi. 6. Parmenides
540 sampai 473 sebelum Masehi. Filsafat Yunani pada masa Sokrates. Filsafat pada masa Sokrates sering juga disebut dengan filsafat periodik klasik. Akan tetapi, Sokrates belum sampai pada suatu sistem filosofi yang memberikan nama klasik kepada filosofi itu. Ia baru membuka jalan, ia baru mencari kebenaran, ia belum sampai menegakkan suatu sistem pandangan. Tujuannya terbatas hingga mencari dasar yang baru dan kuat bagi kebenaran dan moral. Sistem ajaran filsafat klasik baru dibangun oleh Plato dan Aristoteles. Berdasarkan ajaran Sokrates tentang pengetahuan dan etika beserta filosofi alam yang berkembang sebelum Sokrates. Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Bapaknya adalah tukang pembuat patung, sedangkan ibunya seorang bidan. Sokrates terkenal sebagai orang yang berbudi baik, jujur, dan adil. Cara penyampaian pemikirannya kepada para pemuda menggunakan metode tanya jawab. Sokrates juga dikenal sebagai seseorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana, tanpa alas kaki, dan berkeliling mendatangi masyarakat Athena untuk berdiskusi soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari Oracle Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih baik dari Sokrates. Merasa diri tidak bijak dia berkeliling membuktikan keliruan suara tersebut. Dia datangi satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu dan dia ajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode berfilsafatnya inilah yang dia sebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi sebagai bidan, analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan caranya berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Dia selalu mengajar definisi absolut tentang satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut. Meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut. Pada akhirnya, Sokrates membenarkan suara gaib tersebut berdasar satu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana, sedangkan mereka yang merasa bijaksana pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Cara berfilsafatnya inilah yang memunculkan rasa sakit hati para kaum sofis terhadap Sokrates karena setelah penyelidikan itu maka akan tampak bahwa mereka yang dianggap bijak oleh masyarakat ternyata tidak mengetahui apa yang sesungguhnya mereka duga mereka ketahui. Rasa sakit inilah yang nantinya akan berujung pada kematian Sokrates melalui peradilan dengan tuduhan resmi merusak generasi muda. Sebuah tuduhan yang sebenarnya dengan gampang dipatahkan melalui pembenciannya sebagaimana tertulis dalam apologinya karya Plato. Sokrates pada akhirnya wafat pada usia 70 tahun dengan cara meminum racun sebagaimana keputusan yang diterimanya dari pengadilan dengan hasil voting 280 pendukung hukuman mati dan 220 menolaknya. Adapun filsafat pemikiran Sokrates diantaranya adalah pernyataan adanya kebenaran objektif, yaitu yang tidak bergantung kepada aku dan kita. Dalam menggunakan kebenaran yang objektif, ia menggunakan metode tertentu yang terkenal dengan metode dialektika. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.